Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La khawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa, kita akan mengikuti bersama-sama program Oase di Jaga TV. Pada saat ini, saya, Badruddin Al-Banjari, dari Kota Denpasar, Bali, Kota Dewata, akan membawakan satu tema keutamaan atau fadilah membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran itu, kata baginda Rasulullah SAW, bahwa sebaik-baik amal ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Sehingga lihat, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW di zaman dahulu, di mana mereka tidak pernah berhenti mengisi hari-hari mereka senantiasa dengan membaca Al-Quran. Bahkan mereka bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu dihatamkan. Ada yang menghatamkan dalam satu hari dalam Al-Quran. Satu Al-Quran dihatamkan dalam satu malam. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Bahkan ada yang sampai 8 kali setiap hari itu Al-Quran dibaca. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi athri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Yang artinya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'anul Karim, maka Allah berikan bagi dirinya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikitnya adalah 10 kali lipat. Kata baginda Rasulullah, ketika aku membaca alif lam mim, itu bukan satu huruf, tetapi dia adalah 3 huruf. Alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti kalau kita membaca alif lam mim, maka 30 kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Luar biasa. Bagaimana kalau setiap hari kita baca Al-Quran itu 1 juz? Berapa huruf yang ada di dalamnya? Tentu kita tidak bisa menghitung betapa banyak pahala yang diberikan oleh Allah dan berapa rahmat Allah yang diberikan oleh orang yang membaca Al-Quran. Itulah sebabnya para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian mereka tidak pernah meninggalkan itu Al-Quran. Ada seorang sahabat bernama Abdullah ibn Zubair. Dia hatamkan Al-Quran itu dalam setiap malam 1 kali Al-Quran dihatamkan. Ada satu lagi sahabatnya atau saudaranya yang bernama Sa'id ibn Zubair. Itu Al-Quran dihatamkan dalam setiap malam di depan Ka'bah 2 rakaat. Sambil sholat dihatamkan itu Al-Quran. Luar biasa para sahabat-sahabat Nabi. Dan mereka adalah orang yang faham tentang fadilah daripada Al-Quran. Sahabat lain ada seorang bernama Abu Syekh Al-Hannai. Dia mengatakan, aku hatamkan Al-Quran setiap hari. Tidak lepas dari 2 Al-Quran dan aku tambahkan 10 juz. Apabila aku kehendaki, aku inginkan itu untuk menghatamkan Al-Quran kembali, saya hatamkan Al-Quran itu 3 kali dalam setiap harinya. Luar biasa. Itulah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya para sahabat-sahabat Nabi, tapi para tabi'in setelah para sahabat, para imam-imam besar, mereka memperhatikan Al-Quranul Karim. Sebagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arda. Beliau Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran setiap hari 1 kali. Apabila datang bulan Ramadan, itu Al-Quran dibaca oleh Imam Syafi'i 2 kali sehari. Sehingga beliau bisa menghatamkan setiap datang bulan Ramadan itu menjadi 60 kali hataman Al-Quran. Luar biasa. Bahkan ada di zamannya Umar ibn Khattab, seorang penguasa daerah, seorang gubernur yang bernama Sulaim bin Atar.
dia setiap hari baca Al-Quran. Dan Al-Quran itu dihatamkan 3 kali setiap hari. Banyak lagi komentar dari para ulama-ulama yang lain. Termasuk diantaranya adalah Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Disebutkan oleh beliau bahwa seorang yang paling banyak menghatamkan Al-Quran adalah seseorang yang bernama Ibnu Khatib. Berapa kali? Tahu saudara? Dihatamkan. Ibnu Khatib ini menghatamkan Al-Quran setiap hari 8 kali hatam Al-Quran. Luar biasa. Oleh karena itu marilah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan ini dalam segmen selanjutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Para pemirsa program Oase di Jagat TV yang saya muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Fadilatul Quran. Sebagaimana disebutkan bahwa para sahabat dan para tabi'in, para orang-orang soleh telah berebut untuk membaca Al-Quran. Mengapa demikian? Karena banyaknya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang memperhatikan kepada Al-Quran. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Al-Qudsi yang datangnya dari Abi Sa'id, dia mengatakan, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Rabb tabaraka wa ta'ala, berkata atau berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Al-Qudsi, disebutkan, man saghalahu al-Qur'an an dzikri wa an mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Yang artinya, siapa kata Allah yang menyibukkan dirinya, yang menyibukkan hari-harinya itu dengan membaca Al-Quranul Karim, sehingga dia lupa untuk zikir dengan yang lain, dan dia lupa untuk meminta kepadaku, minta pertolongan dan sebagainya, maka orang itu walaupun dia tidak meminta kepadaku, akan kuberikan kepada dirinya sesuatu yang paling baik yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Keutamaan Al-Quran itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan yang lainnya, dengan ucapan-ucapan yang lainnya, itu adalah bagikan keutamaan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya maka para ulama, para orang-orang soleh, mereka tidak mau ketinggalan untuk terus membaca Al-Quran dan terus membaca Al-Quran. Setelah kita mendengarkan bagaimana kisah orang-orang dahulu di dalam memperhatikan Al-Quran, mari kita kembali cross-check kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sudah memperhatikan Al-Quran dan sudah membaca Al-Quran di dalam rumah-rumah kita? Sudahkah keluarga kita, anak kita, istri kita, dan orang-orang yang dekat dengan kita di rumah kita sudah mengisi rumah kita itu, menyinari rumah kita itu dengan Al-Quran? Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sebagaimana kita lihat bagaimana keadaan kaum muslimin saat ini, di mana mereka berada. Sebagaimana kita perhatikan, bukan hanya di Bali ataupun di daerah Jawa, di tempat-tempat yang lain, kita lihat kebanyakan kaum muslimin memperhatikan membaca Al-Quran itu ketika bulan Ramadan itu tiba. Ketika bulan Ramadan itu pergi, Al-Quran pun pergi dari kita. Al-Quran tidak lagi kita baca. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Lihatlah, sering terjadi di antara keluarga kita. Ketika datang bulan Sya'ban, menjelang Ramadan, kita semua mulai mencari Al-Quran milik kita. Sering terjadi di antara kita, ada anak yang bertanya sama ibunya, "Ibu, di mana Al-Quran kita?" Kata ibunya, "Dulu kamu yang terakhir baca Quran." Si anak bilang, bukan saya, ibu yang baca. Masalah, sudah, kita nggak usah mencari persoalan, kita cari saja Al-Quran kita. Dicari itu Al-Quran, tidak kita dapatkan. Al-Quran kita temukan setelah kita buka lemari kita. Di atas lemari, bahkan di atas Al-Quran itu, ada koper yang menutupinya. Quran itu penuh dengan debu. Quran tidak pernah kita baca. Sepeninggal Ramadan, Al-Quran kita biarkan. Bahkan sebagian di antara kita hanya sebagai hiasan rumah-rumah kita. Al-Quran tidak pernah disentuh. Oleh karena itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah sampai Al-Quran itu kita biarkan dan Al-Quran itu kita tidak menghormatinya. Karena Al-Quran itu adalah sesuatu yang agung yang bisa mendatangkan pahala yang besar dan menjadi sumber pahala bagi kaum mukminin, muslimin, muslimat. Dalam waktu yang sedikit, dalam waktu yang sangat singkat dia dapatkan pahala yang begitu besar. Dan betapa mudahnya kita dapat itu Al-Quran. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi kaum muslimin zaman sekarang ini, mereka banyak meninggalkan Al-Quran. Bahkan seperti yang dikisahkan tadi, Al-Quran ditemukan di atas lemari dan di atas Al-Quran itu ada satu koper yang menutupinya. Sehingga Al-Quran itu penuh dengan debu. Maaf. Barangkali sendal kita lebih bersih daripada Al-Quran. Karena setiap hari kita jalan, sendal kita bersihkan. Al-Quran kita biarkan. Wal'iyadu billah, sumal'iyadu billah. Kita taruh di atas lemari. Luar biasa kita ini. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh sangat memuliakan Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin, la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min hasyatillah. Wa tilkal amthalu nadhribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Al-Qur'an itu saya letakkan di atas gunung, la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min hasyatillah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, sungguh kau akan melihat gunung itu akan tertunduk dan kemudian gunung itu akan meledak min hasyatillah, karena gunung itu takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan itulah contoh, kata Allah Subhanahu wa taala, yang aku berikan, yang aku tujukan kepada manusia agar manusia itu berfikir tentang kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Tapi apa yang terjadi kepada diri kita, kepada diri kaum muslimin, muslimat yang kita lihat saat ini? Mereka menyepelekan Al-Qur'an. Mereka telah meninggalkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, telah dicontohkan dahulu oleh para sahabat-sahabat kita, sebagaimana yang kita dengarkan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan kaum salihin dari para ulama-ulama. Mereka sungguh sangat memperhatikan kepada Al-Quran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita bangkitkan agar supaya dari diri kita sendiri, kita baca itu Al-Quran. Kemudian kita anjurkan kepada anak-anak kita. Kita ajak pula istri kita. Kita ajak pembantu-pembantu kita. Kita ajak orang-orang yang berada di sekitar rumah kita. Dan kemudian kita ajak saudara-saudara kita yang lain untuk bersama-sama membaca Al-Quranul Karim. Bukankah kita memerlukan bekal untuk perjalanan akhirat kita? Kita hanya sibuk dengan dunia, sementara kita lupa untuk membangun rumah kita di akhirat. Membaca Al-Quran itu adalah salah satu cara kita untuk membangun rumah kita yang ada di akhirat. Kita saat ini hanya sibuk untuk membangun rumah kita yang ada di dunia ini. Siang, malam, kadang-kadang kita tidak tidur di malam hari. Tidak tidur kita di malam hari, yang kita pikirkan dunia dan kemudian dunia. Sementara dunia itu akan kita tinggalkan. Mari dalam kesempatan ini, untuk memperbanyak bekal kita menuju alam akhirat, kita berbanyak dengan membaca Al-Quranul Karim. Para pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan
dalam segmen selanjutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada program Oase di Jagat TV. Sebagaimana telah kita dengarkan tadi, bagaimana Al-Qur'an itu adalah merupakan satu amalan yang sungguh sangat tinggi nilainya, dan itu menjadi sumber daripada pahala bagi seseorang muslimah yang menginginkan kehidupan akhirat. Kita, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, harus kita memiliki bekal-bekal kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, bahwa sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan dalam keseharian kita? Dari pagi, siang, sore, bahkan malam, bahkan kadang-kadang kita tidak pulang. Apa yang kita cari adalah untuk membangun rumah kita di dunia ini. Bukankah rumah yang kita miliki di dunia ini tidak akan pernah abadi, dan semua akan kita tinggalkan? Seluruh harta kekayaan kita, bahkan kedudukan kita, pangkat kita, semua tidak akan kita bawa untuk menuju alam akhirat. Yang kita bawa adalah amal ibadah. Yang kita bawa adalah amal-amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Karena di dunia ini bukanlah tempat kita tinggal yang sesungguhnya. Rumah tinggal seorang mukmin itu adalah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita keliru dalam melangkahkan kaki kita. Jangan kita biarkan hari-hari kita kosong tanpa ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah membiarkan hari itu berjalan tanpa adanya ibadah. Dan juga dicontohkan oleh para salihin, para pengikut Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tadi yang kita dengarkan bahwa Al-Quran itu adalah merupakan salah satu hal amalan yang paling tinggi nilainya dan menjadi sumber utama untuk manusia yang beriman dan manusia yang muslim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh para sahabat-sahabat sebagaimana kita dengarkan tadi, bagaimana mereka itu berebut dan mereka tidak mau meninggalkan detik-detik kehidupannya itu kecuali mereka sibukkan diri mereka itu dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian hendaknya lah kalau orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang yang takwa dari kalangan para sahabat, para imam, dan para orang-orang soleh, maka kita tiru mereka. Jangan kita biarkan hidup kita itu tanpa Al-Quran. Kita baca Al-Quran itu dari awal sampai akhir. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Ketika seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ayul a'mal afdal?" Wahai baginda Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Maka Rasul mengatakan, qala Rasulullah SAW, al-halul murtakhil. Nabi mengatakan amal yang terbaik itu adalah al-halul murtakhil. Sahabat ini tidak mengerti dengan apa yang dimaksud dengan Rasulullah. Kemudian dia tanya kepada Rasulullah, qala ya Rasulullah, mal halul murtahil. Apa yang kau maksud dengan al-hal murtahil itu ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, qala sahibul Quran.
Dia adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Yadribu min awwalihi hatta yablugha akhirah. Wa min akhirihi hatta yablugha awwalah. Kullama halla irtahal. Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi Muhammad SAW, Al-Harul Murtahil itu adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Dia baca Al-Quran itu dari awal sampai berakhir, yaitu surat An-Nas. Kemudian dari akhir diawali lagi kembali kepada awalnya sampai akhir. Setiap dia selesai menghatamkan Al-Quran, Al-Quran itu dibaca lagi. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasul SAW, di mana sebagian besar para sahabat itu menghatamkan Al-Quran setiap 1 minggu sekali. Diawali di hari Jumat, berakhir pada malam Jumat. Dilanjutkan lagi dan begitu seterusnya. Dan itulah amalan terbaik di dalam membaca Al-Quran. Para pemirsa Jagat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesimpulan yang kita dapatkan dari tema kita, keutamaan membaca Al-Quran Al-Karim. Semoga apa yang saya sampaikan itu akan menjadi sebab turunnya hidayat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan bukan hanya hidayah, tapi Allah berikan taufik kepada kita. Sehingga kita tidak hanya mendengarkan, memahami, tetapi kita jalankan apa yang kita dengarkan dan kita pahami itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk senantiasa lidah kita setiap hari membaca Al-Quran. Mari dalam segmen terakhir ini kita tidak hanya mendengarkan, memahami, karena kita tidak punya kekuatan untuk melaksanakan itu. Kita faham membaca Al-Quran itu baik, tetapi kita tidak punya kekuatan untuk bisa mengikutinya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa yang kita dengarkan saat ini benar-benar memberikan manfaat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Habibi Rabbil Alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang penuh dengan dosa. Kami adalah hamba-hambamu yang banyak melupakan Al-Quran. Kami adalah hamba-hambamu yang jarang membaca Al-Quran, ya Allah. Maka bukakan pintu hati kami. Mudahkan kami ya Allah dalam keseharian kita untuk kami isi dengan bacaan Al-Quran. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Seandainya dahulu kami tidak pernah membaca Al-Quran. Seandainya dahulu kami ini sering melupakan Al-Quran. Maka jadikan kami, mudahkan kami saat ini ya Allah. Agar kami bisa menjalankan sebagaimana yang dijalankan oleh para sahabat Nabi. Dijalankan oleh Nabi dan para salihin yang tidak pernah berhenti lidah ini untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya Rabbana, berkahi kehidupan kami di dalam dunia ini dengan bacaan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran itu 1/4 di hati kami. Ya Rabbana, jadikan Al-Quran akan menghiasi rumah-rumah kami. Jadikan anak-anak kami, istri kami, keluarga kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Mereka adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Ya Rabbana, jadikan pula tetangga-tetangga kami yang dekat dengan kami, kaum muslimin dan muslimat, siapapun yang mendengarkan acara ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan berikan taufik, dimudahkan kita untuk membaca Al-Quran dalam keseharian kita. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Dompet Du'afa ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berdoa dengan melantunkan satu syair yang pernah dibacakan atau ditulis oleh para ulama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, yang beriman, jangan kemana-mana. Kita akan berjumpa lagi pada acara yang sama di Jagat TV dengan tema yang berbeda insya Allah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.